melengkapi apa yang sudah disampaikan hambanya Hasyawalan Pardede. Kalau saya Daniel Pardede, saya mau buka-bukaan sama kita tentang agama. Tolong angkat tangan yang Protestan, yang Katolik, yang sidang-sidang jemaat. Saudara tahu sekarang ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tidak ada istilah Protestan. Hanya ada dulu Rom Katolik. Hanya satu. Nah, di sana sini banyak kelemahan yang kita ketahui zaman sekarang ini. Kelemahan-kelemahan pimpinan agama dulu, termasuk satu, firman Tuhan dirahasiakan. Itu sudah salah. Bible ini yang saudara pegang, istilah di situ Alkitab, saya tidak pakai istilah Alkitab, hanya pakai Bible saya katakan, itu disembunyikan. Tidak semua dulu orang bisa pegang itu dan membaca itu. Itulah zaman dulu permulaan. Ya, kalau kita soal bicara agama, sangat dirahasiakan sekali, dimonopoli pembesar-pembesar, imam-imam, kepala gereja waktu itu. Maka ada hambanya Martin Luther. Sebetulnya banyak Martin Luther pada saat itu. Tetapi dia yang berani membuat gagasan bahwa kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan pimpinan agama waktu itu betul-betul tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya tidak memerangi Katolik, kita satu di dalam Tuhan, tidak. Tapi ini sudah kenyataan dan merupakan sejarah perkembangan gereja. Salah satu saya ulangi, yang saudara pegang itu ditulis di situ Alkitab, yang saya membaca Bible atau kitab suci, tidak semua orang bisa memegang apalagi mempelajari. Sangat dirahasiakan. Bahkan ada agama juga di Indonesia ini dirahasiakan semuanya. Kalau kita imam kepala, pimpinan agama harus buka-bukaan. Ya, harus buka-bukaan. Sekarang gak ada yang rahasia di Indonesia. Buka di YouTube tentang bagaimana dialog-dialog antar agama. Semakin berani orang. Ada agama lain yang menista Yesus itu bukan Tuhan. Berani dia mengatakan, tidak salah. Yang mengatakan Tuhan tidak harus memusuhi. Tidak ada hak yang memusuhi, bahkan memerangi kalau dikatakan dia hanya manusia biasa. Bukan dia yang digantung, orang lain. Gak usah dimusuhi. Yesus itu tidak pernah digantung, orang lain itu. Misalnya seperti itu. Termasuk agama-agama yang lain banyak yang rahasia yang disembunyikan imam-imam kepala. Memang bukan di sini tempatnya, karena sudah disinggung tadi, saya singgung sedikit, lebih mendalam sedikit. Ya, bukan saya katakan kemampuan Bapak ini, Bapak udah saya ini lebih tinggi saya, tidak. Ya, karena saya memahami tadi, oh ini penting saya kasih tahu. Itu pertama, sangat dirahasiakan dulu tentang ajaran-ajaran ketuhanan. Bahkan sampai sekarang banyak melakukan itu. Termasuk gereja-gereja yang sekarang ini di Indonesia. Mungkin sudah ada 1000 gereja dan sebagainya. Ya. Dulu GPI, sekarang GPDI. Terus ada yang D-nya kecil, D yang besar. Kalau gereja Bapak ini D-nya kecil ya. D-nya kecil, ada D besar. Dulu HKI, tambah HKIP, HKBP, banyak persekutuan Batak Kristen. Saya mau katakan buka-bukaan, kalau bicara tentang ini 2 jam gak cukup saya. Saya paham betul. Jadi saya mulai pertama dari Rom Katolik dulu. Ya, hanya pimpinan Roma Katolik lah yang bisa memegang Bible ini. Jemaat tidak dikasih. Kalau tahu nanti jemaat, tahulah kelemahan kesalahan imam-imam kepalanya.
tahu persis. Terutama saya bilang, saya belum pernah dengar khotbah di gereja saya. Agar dosa diampuni harus terlebih dahulu kita mengakui dosa sama jemaat kita. Kalau saya pimpinan gereja saya, harus kita akui kesalahan kita sama jemaat dan kepada Tuhan. Banyak juga pendeta yang berzina, harus kan tahu. Ada, kenapa tidak? Mentogel pun banyak itu. Saya jujur aja, narkoba pun ada. Ada tapi nggak banyak. Iya, ada yang mau khotbah tunggu minum kamput pun ada. Tahu saya. Jadi saya mau buka-bukaan semua tentang gereja ini, tentang agama ini. Ya, yang pada akhirnya sering pernah khotbah saya kalau saya tidak salah. Jangan gantungkan imanmu 100% dan keselamatanmu dengan agamamu. Amin. Karena pengertian agama itu hanya cetek saja itu. Gak sampai mendalam, gak secara menyempurnakan. Yang paling dalam apa? Yang paling dalam dari istilah agama apa? Persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Itu yang paling mendalam. Makanya pernah saya bilang gerejamu adalah di dalam dirimu sendiri. Kembali kepada laptopmu, kepada imanmu. Seandainya aku kepala jemaatmu, gembalamu, jangan gantungkan kepada saya. Mau mati kau cari aku biar berdoa. Enggak berdoa. Dan doamu pun jangan doa hafalan. Jangan harus doa Bapak kami dulu, saudara baru berdoa. Ya, saya jujur buka-bukaan aja. Udah terbang nyawamu nanti. Ada ajaran gereja mengatakan demikian. Selalu dimulai doa Bapa kami. Khotbah saya terakhir itu kan. Jangan loh. Jadi gantungkan dirimu kepada Tuhanmu secara pribadi. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Kalau Anda gantungkan kepada saya, kepala gerejamu, enggak selamat Anda. Karena saya masih manusia biasa. Jangan-jangan saudara mendahului saya nanti. Bisa, tahun depan bisa saya gagal. Saudara imannya sudah semakin sempurna. Ini dalam pertandingan kita, ini perlombaan. Yang terdahulu bisa terkemudian, yang terkemudian bisa yang terdahulu. Jadi khotbah daripada hambanya tadi luar biasa. Saya hanya memoles saja. Yang kedua, saya berbicara tentang bagaimana Yesus memberkati ke-12 muridnya yang menjadi rasul-rasul. Ya. Matius 28 ayat 19 20. 18 19 20, ya. Bisa Anda buka di situ. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu jadikanlah semua, awas ya, semua ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini bukan ajaran gereja. Langsung dia berbicara. Ini bukan ajaran agama, karena Yesus tak pernah khotbah berbicara tentang agama. Tetapi berbicara tentang yang keluar dari mulutku, itu juga yang dikehendaki Bapa. Apa saja yang keluar dari mulutku, itu dikehendaki Bapakku. Sebagai manusia, dia tahu dia manusia. Tetapi dia Bapa juga, dia tahu dia pencipta langit dan bumi. Jadi saya mau katakan kawan semua, ya, hati-hati masalah agama, istilah agama dan istilah gereja. Ya, itu tidak menyelamatkanmu kawan. Yang kembali kepada kita. Kalau saya tunduk sama gereja saya tidak akan bisa di sini berkhotbah dan kemana-mana. Karena agama saya, gereja saya mengatakan saya hanya jemaat biasa. Tetapi saya ditabiskan untuk penginjilan dunia. Ya, saya tidak katakan saya lebih rendah dari pendeta saya, atau saya tidak katakan saya lebih tinggi dari pendeta saya. Tapi nyata-nyata saya, jemaat saya paling banyak dari pendeta saya. Amin.
Bayangkan seluruh penjara. Ya, walaupun belum semua saya jalani Indonesia. Bayangkan semua tahanan-tahanan polisi, khususnya Sumatera Utara ini, sudah kebanyakan saya masuk Polres. Jemaat saya berganti dan berganti dan berganti dan berganti. Ya, betul Pak. Itu jemaat kami udah lebih banyak dengan pimpinan gereja. 1 bulan lagi udah berganti jemaat kami. Ini kelihatannya masih baru ya, baru kenal dengan saya ya. Nah, itulah tambah jemaat saya. Jadi berbicara tentang gereja dan agama, sekali lagi saya katakan, banyak permusuhan di situ. Makanya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, makanya begitu saya semakin mengenal perkataan Yesus itu. Kenapa sampai dia berdoa ut omnes unum sin sampai 3 kali? Coba kita semua mengatakan ut omnes unum sin. Artinya, Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Karena Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan sebagai manusia, dia sudah tahu banyak gereja, agama semakin tambah semakin bertambah. Inilah kenyataannya. Di sana sini saling mengklaim agamanya paling benar, gerejanya paling benar. Jadi saya mau katakan, agama dan gereja tidaklah mutlak menyelamatkanmu. Karena yang menjadi mutlak adalah hubungan pribadimu yang sudah disinggung hambanya tadi. Tuhan itu roh adanya. Ada Tuhan itu di dalam dirimu. Amin. Rohnya ada. Bukan hanya kepada roh orang baik, orang yang mulia, hamba-hamba Tuhan, kepada penjahat-penjahat sekalipun ada roh Tuhan di situ. Tinggal bikin dia bersemayam di hatimu, di pikiranmu, jiwa dan batinmu, menyukakan hatinya, kelakuanmu kawan. Itu bedanya. Amin. Makanya saya bilang, saya nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam berbicara dengan roh itu. Tidak harus berdoa saya begini secara formil, lipat tangan, lipat tutup mata, baru saya berkomunikasi dengan roh. Sambil jalan-jalan pun saya bicara dengan roh itu. Iya. Jadi jangan salah cara saudara beribadah kepada Tuhan atau berkomunikasi kepada Tuhan. Itu hubungan roh. Cakap-cakaplah kau dengan Tuhan itu dalam rohmu. Jadi saya ulangi sekali lagi, tidak harus dengan formil, saudara lipat tangan, tutup mata, baru saudara bisa bicara sama Tuhan. Tidak. Terkadang saya sambil mandi gini juga berbicara sama dia. Maaf kata kadang beol, tiba-tiba roh itu bicara sama saya. Itu saya sudah bilang minggu yang lalu. Kenajisan itu bukan dari tubuh, bukan beol kita itu, enggak ada yang najis di situ. Ini yang najis hati kita, ini pikiran kita. Bagi Tuhan tidak ada kotoran yang najis. Bukan berarti ya sudahlah, tidak perlu kita cebok dan sebagainya, tidak. Ya, jadi yang najis adalah batinmu yang melahirkan emosi, perasaan, dan jiwamu yang melahirkan rasiomu Anda berpikir. Termasuklah itu roh. Itu harus ada bedakan. Kalau di bahasa Batak, satu itu tondi. Tendi kata bahasa Karo. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu dibedakan jiwa dan batin. Karena berbeda pekerjaan jiwa yang melahirkan rasio. Batin inilah yang melahirkan perasaan. Amin. Ini yang saya minta kepadamu kawan, setiap hari harus, tapi dengan catatan pula, orang bisa berkomunikasi kepada Tuhan harus ingat Matius 5 ayat 8 itu. Hanya dalam kesucian, kekudusanlah saudara bisa berkomunikasi dengan dia. Rohmu tak sanggup kalau Tuhan bisa bicara denganmu walaupun engkau paling jahat di dunia ini. Ingat, ayo sama-sama kita katakan, roh Tuhan sanggup bicara kepada manusia terjahat sekalipun. Namun
Manusia tidak semua bisa sanggup bicara kepada dia. Itu aja kuncinya. Makanya sebelum engkau berdoa, selesaikan dulu urusanmu. Kemarin ada yang minta didoakan, mana itu yang si Ginting? Udah dikirim, bukan ke neraka ya? Oke. Tidak, kita bisa bicara begitu. Artinya jangan terus terjemahkan dengan kata-kata yang sederhana. Ya, dalam itu pengertiannya. Kalau dibilang sudah di sorga dia, macam mana pula ini? Bapakmu nanti meninggal sudah di sorga. Itu dalam pengertiannya. Ya, artinya itu jangan terlalu baper. Ya, jangan baper. Santai aja kita sini. Artinya terkadang orang mengatakan sudah di sorga. Dalam perjalanan belum ada yang mati itu dibawa ke sorga selain Elia. Ya, kita dalam rest in peace, meradian. Masih kita beristirahat. Ya, jangan melebar khutbah saya ini. Saya menambahin aja apa yang saya sudah sampaikan. Jadi kalau sudah disinggung soal agama, ya, jangan pernah saudara mengatakan kepada sesama agamamu, kita menyelamatkan agama kita. Apa kemampuanmu menyelamatkan agamamu kalau identik agamamu itu ajaran daripada Tuhan? Siapa rupanya kau bisa mau membela agamamu? Tidak sanggup. Kalau saudara identikkan agamamu, gerejamu dengan firman Tuhan. Kalau saya tidak identik, ya, secara manusiawi, ya bisa saja benar. Tapi kalau sesungguhnya kita tak berkuasa, berbicara aja sama dia, harus seizin dia. Jangankan berbicara, memuji dia, memuliakan dia, walaupun dalam kerinduan kita, kalau dia tidak mau, nggak terima itu. Percumalah engkau beribadah kepadaku, tapi yang kau ajarkan adalah ajaran-ajaran manusia. Sudah tertulis di situ. Amin. Ya, jangan ajaran manusia, jangan ajaran agama yang kita ajarkan, jangan ajaran gereja, karena ajaran gereja berjuta-juta itu ajarannya. Gereja sana berbeda dengan gereja sini. Bapak ini tadi Anda lihat jalan-jalan gini, pernah dikritisi orang di tahanan sini, buka-bukaan. Kok khutbah jalan-jalan, katanya, cobalah. Pernah, saya dulu. Belakangan ini saya nggak mau lagi, sudah semakin tidak kuat lagi nih saya. Kalau beliau ini tetap segar. Saya juga dulu jalan-jalan gini, keliling. Tetapi sudah lebih nyaman saya seperti ini. Nah, termasuklah itu karena dilihat ajaran gerejanya nggak pernah pendetanya seperti itu. Jalan-jalan, macam mananya itu khutbah jalan-jalan. Itu termasuk. Dan termasuk tepuk tangan ini. Sebagian gereja tidak terbiasa di gereja tepuk tangan, kecuali sekolah minggu diajarkan tepuk tangan, menari-nari. Sudah dewasa, merasa dia sudah imam-imam, sudah. Itu makanya sering saya katakan reformasi gereja. Anak kecil sama orang dewasa sama di mata Tuhan. Kita harus merendahkan diri. Jangan karena sudah sintua pendeta tak bisa lagi tepuk tangan. Seperti ini milik anak-anak. Ya kan? Itu kesombongan sebetulnya. Makanya khotbah Yesus waktu di bukit apa yang pertama? Matius 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara tahu mengertikan itu? Matius 5 ayat 3 itu. Kata bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Elohim, karena mereka lah yang punya orang yang rendah hati. Amin. Orang yang tidak merasa dia sudah sempurna di hadapan Tuhan. Orang yang tidak merasa dia paling suci. Amin. Ya kan? Pimpinan gereja masuk enggak ke kolong jembatan? Masuk enggak pimpinan gereja itu tempat orang-orang gelandang? Dicontohkan. Kalau sudah pimpinan gereja, ya sudah, di altar saja dia. Kalaupun disuruh, ya anak-anak buahnya. Salah atau salah?
Salah atau salah? Yesusmu kemana dia khotbah? Yesusmu kemana dia khotbah? Sampai ke tempat pelacur dia masuk, kemana-mana dia masuk, ke gang-gang dia masuk. Bukan diajarkan yang 12 muridnya, kalian ke sana, aku cukup di rumah Tuhan atau mana. Ya. Semua gang dijalani. Jadi saya mau buka-bukaan kalau kita bicara tentang gereja dan agama. Tanyakan sama pendetamu, Pak pendeta, aku enggak pernah ke tempat kumuh pergi khotbah. Oh, aku udah sibuk melayani jemaat. Pasti itu katakannya. Ya sibuklah, durung-durung di situ. Ya kan? Sibuk. Jadi kebanyakan sekarang ini gereja harus direformasi melalui agenda-agenda gembalanya, pimpinan gereja itu, pendetanya. Harus dibuktikan dia terlebih dahulu melayani tanpa pamrih. Harus dibuktikan bahwa dia juga jangan hanya khotbah, kasih juga roti dan minuman. Betul atau betul? Iya. Jangan ada istilah udahlah khotbah dari kami durung-durung sama saya. Ada yang nggak tahu durung-durung? Kolektif. Nggak ada yang nggak tahu. Kasih tahu dulu. Nggak tahu dia durung-durung. Sembahan. Iya. Jadi inilah banyak kesalahan gereja, makanya saya bilang, saya ulangi. Agama dan gerejamu jangan kau gantungkan ke situ. Karena sampai sekarang ego gereja itu selalu paling benar, paling sempurna. Termasuk cara berdoa harus begini, cara ini dan ini, cara ini dan begini. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tidak. Kembalikan bagaimana roh itu berbicara kepadamu. Saya tidak kapok-kapoknya. Tadi pagi datang satu keluarga sama saya. Suaminya bekerja di Riau sana katanya. Terus dia tinggal sama adik-adiknya dan abangnya di satu rumah. Orang tuanya sudah meninggal. Pak pendeta, kami diusir tadi malam. Kami diancam akan dibunuh kalau masuk lagi. Selidik punya selidik, rupanya dituduh bapak udahnya sama bapak tuanya ini, dia mencuri barang-barang ada sekitar di situ. Terus saya bilang ini persoalannya tidak gampang. Panggillah dulu bapakmu. Kalau istrinya dan anak-anaknya tidak bisa menyelesaikan karena rumah itu milik warisan daripada orang tuanya. Saya tak berdaya. Tapi kalau saya pengacaramu, siapapun kuribak, saya bilang. Ya, kalau saya sebagai marga saja atau pendeta tidak bisa senyaring saya kalau berbicara sebagai pengacara. Saya laporkan dia ke polisi kalau dibilang kalian mencuri bisa. Tetapi kalau sebagai persaudaraan, katakanlah marga atau lingkungan situ nggak bisa sembarangan. Jadi saya nasihatilah, jangan lakukan kekerasan karena hanya di persidanganlah membuktikan dia mencuri barang-barang orang di situ. Kau nggak bisa mengatakan itu. Udah dia yang mencuri, kau nggak bisa. Jadi setidak-tidaknya apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Tadi pagi saya bilang bersihkanlah kamar itu. Ada kamar kosong kalian di sini daripada kalian ribut lagi. Kau pulang nanti atau terjadi kekerasan. Artinya lah dulu, kalau saya hanya berbicara tentang gereja dan agama, saya tidak sanggup memberikan satu kamar sama dia. Padahal saya sudah sering kena tipu. Bukan kali ini orang nipu saya kasih kamar, malah mencuri barang-barang saya. Mencuri barang-barang saya. Terlalu lama khotbah saya ini. Artinya lah dulu, kalaupun sudah terjadi berulang kali sama saya kasih tumpangan di rumah saya tidak kapok-kapok. Karena apa yang pernah saya katakan di Matius 25 ayat 31 sampai 46, ya, dalam penghakiman terakhir nanti di situ, ya, kita harus memberi tumpangan kepada orang asing. Iya. Terlalu lama kalau saya baca ini semuanya. Kita harus memberikan tumpangan kepada orang tidak punya rumah. Udah berapa kali saya kasih tumpangan di rumah saya, tapi mencuri, ya, dan sebagainya. Dan udah berapa kali harta saya hilang, barang saya hilang, saya malah ketawa. Hanya roh Tuhanlah yang memampukan saya bisa tertawa. Saya kena tipu, barang saya hilang, barang saya dicuri.
Ini saya buktikan bahwa gereja saya ada di sini. Kalau saya ikuti gereja saya, mungkin saya kutuk dia. Orang-orang gereja saya pasti mengatakan itu kutuk dia. Jangan kasih lagi orang. Ya kan? Tetapi kalau roh itu mengatakan berkatilah orang yang bersalah kepadamu, ampunilah kesalahannya, berkatilah musuhmu, dan berikanlah tumpangan. Tak persoalan. Jadi inilah saya tambahkan sedikit lagi, ya. Kalau saudara baca nanti ini melebar ini kepada pencobaan. Tadi soal gereja dan agama sudah cukup jelas saya kira. Melebarlah kepada pencobaan. Karena sudah berbagai-bagai pencobaan datang sama saya. Ya, diizinkan Tuhan itu datang sama saya, ya. Ingat, segala pencobaan diizinkan kepada kita. Bukan Tuhan tidak sayang. Ya, bahkan sampai mati kita pun melalui pencobaan itu seizin Tuhan itu. Ingat perkataan Yesus, tak satu pun burung pipit jatuh ke tanah tanpa seizinnya. Jadi itu pegang itu soal makanan dan minuman. Lihatlah burung pipit tidak menabur, tidak menuai, kapan saja dia mau makan. Iya. Soal keindahan, ya. Inilah contohnya. Mana lagi kawan-kawannya ini? Dari kirim duluan. Udah kirim. Tahu maksud saya kan? Tahu maksud saya kan? Tahu. Kurang indah dibikin keindahan kayak gini. Bible mengatakan Anda tidak pernah menginjak sorga nanti, rumah yang disiapkan. Tapi saya bukan menghakimi, kecuali dengan pertobatan. Amin. Iya, saya tidak menghakimi. Dosa apapun, kalau diampuni Anda juga akan ketemu di rumah Bapa. Amin. Amin. Jadi jangan tambah lagi. Jangan kau bikin lagi. Kemarin saya bilang apa? Selamat datang di sini. Karena saya bilang gini Pak kemarin. Anda kalau jadi pengkhotbah lebih nyaring suaramu didengar orang karena Anda mantan. Kalau kami enggak mantan, tulislah di sini selamat datang. Oh nih pendeta selamat datang, bikin taruh. Ingat saya bilang kemarin kalau khotbah nanti buka bajumu segini, jangan kayak gini biar nampak tato-tatomu. Ya, oh ini mantan orang jahat dan sebagainya. Artinya lah dulu ambil maknanya ya, jangan baper ya. Aku tidak mau baper. Kadang saya ngomong apa adanya belak-belakan. Ya, hanya dengan pertobatanlah. Jadi walaupun tertulis di sini banci yang bikin tato, yang ganti lato-lato. Ingat kan? Ada semalam Pak saya bilang, ada lato-latonya diganti sama lapet. Yang lapet diganti lato-lato. Itu enggak bakalan sampai ke sana. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdoa, merendahkan diri, minta ampun, bertobat, tapi jangan mengulangi lagi. Ya, jangan mengulangi lagi. Jadi ini saya tambah dalam kita beragama, dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, harus pertama dalam kekudusan. Saya pun kalau dalam kekotoran tak bisa mulut saya ini terbuka. Berdoa pun saya sulit. Saya berusaha Tuhan kuduskan saya, sucikan saya sehingga aku layak mengeluarkan kehendak-Mu kepada orang-orang tahanan. Kalau dalam kekotoran kenajisan gemetar saya, maka itu tidak pernah saya gemetar dimanapun, kapanpun. Kalau dalam kekudusan semuanya tidak ada yang mustahil. Saudara sanggup melakukan itu. Amin. Demikian dari saya. Tuhan memberkati semua perkataannya. Amin. Salam.